Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati telah hadir yaitu Bapak Ustadz Muhammad Yahya Al-Zikri, Sarjana Pendidikan Islam, yang telah hadir pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para jamaah SKI Indosat dan Mogot rahimakumullah, yang mana pada kesempatan hari ini seperti biasa kita mengadakan rutinitas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga kita doakan untuk rekan-rekan kita yang belum hadir bisa dapat berkunjung atau bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bagi yang sakit kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat dan keluarganya yang mana mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang ini. Hadirin hadirat sidang SKI Indosat dan Mogot rahimakumullah, izinkanlah saya dari pengurus SKI, saya mendapatkan tugas yang kedua kali. Namun ini menjadi suatu peluang dan tantangan buat saya untuk mendapatkan kesempatan yang cerah ini hari Selasa tanggal 29 April 2014. Adapun yang ingin kami sampaikan kepada hadirin hadirat yaitu mengenai temanya bahagia dunia akhirat dengan silaturahmi. Mengenai waktunya sampai dengan 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama yang ingin kami sampaikan pembukaan dari saya sudah tadi saya sampaikan. Yang kedua yaitu marilah kita buka dengan mengucapkan pembacaan basmalah, diucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya baiklah kita dengarkan langsung untuk mempersingkat waktu. Kami mohon yang mulia Bapak Ustadz Muhammad Yahya Al-Zikri, Sarjana Pendidikan Islam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam dikaret di pak, daun kemangi nyangkut di gigi. Jawab salam belum kompak, saya ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yajlimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, segenap pengurus SKI Indosat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam senantiasa terlumpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim wa jarusu. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim dan seorang tetangga dengan tetangga yang lain akhlaknya buruk. Singkat ini hadis, tapi maknanya begitu dalam. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim dan seorang tetangga dengan tetangga yang lain yang akhlaknya buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah, minimal kalau kita pengen bahagia dunia, bahagia akhirat dengan silaturahim. Silaturahim seperti apa yang mesti kita milikin? Silaturahim seperti apa yang mesti kita punya, yang mesti kita amalkan? Minimal ada 3, Pak. Minimal ada berapa? Minimal ada 3 macam silaturahim yang mesti kita milikin. Pertama, yang paling utama, yang mesti kita pelihara, kita jaga adalah silaturahim kepada Allah. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan juga, silaturahim kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, yang jangan boleh kita ngentengin juga, adalah silaturahim kepada diri kita sendiri. 1, silaturahim kepada Allah. Bagaimana caranya datang kepada Allah? Bagaimana caranya berkunjung kepada Allah? Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi iktibar bagi kita, contoh bagi kita. Bagaimana sih datang kepada Allah itu? Bagaimana seharusnya berkunjung kepada Allah itu? Ada dialog antara orang yang beriman dengan seorang penganut ateis, Pak. Ini dialog terjadi di sebuah negara penganut ateis, Rusia namanya. Ini dialog terjadi antara si pencukur rambut penganut ateis dengan orang yang akan dicukur rambutnya, orang imam, orang beriman, orang Islam. Enteng aja tuh orang ngomong ketika lagi nyukur rambut, Pak, ada apa? Kagak pakai basa-basi. Saya kagak percaya sama Tuhan. Memang kenapa? Sebab kalau Tuhan ada, kenapa mesti ada bencana? Kenapa mesti ada musibah? Kenapa mesti ada gempa bumi? Kenapa mesti ada longsor? Saya kagak percaya sama Tuhan, dan menurut saya memang Tuhan itu kagak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa dia tega-tega bener kasih kita bencana? Kenapa dia tega kasih kita musibah? Ribuan orang meninggal karena tsunami, ribuan orang meninggal karena yang namanya gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Emang Tuhan gak punya sifat pengasih dan penyayang? Katanya dia pengasih dan penyayang. Mana buktinya? Saya gak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu menurut saya tidak ada. Kata si penganut ateis. Ini orang yang beriman nih lagi di samping ngeliatin dia nyukur. Bener juga nih omongan orangnya dalam hatinya. Kalau Tuhan ada, kenapa mesti dikasih bencana? Kenapa mesti dikasih musibah? Daripada gue berantem sama lu, jangankan orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, preman sendiri, preman kalau masalah agama yang diusik paling depan dia majuin agamanya. Sembahyang mah kagak. Tapi masalah belain agama mah kadang-kadang paling depan.
Daripada gue berantem omongan sama lu kagak ada juntrungannya. Biasanya emosi kalau kita kalah omongan, kalah debat. Ya Allah, kata tuh orang beriman, aku beriman kepadamu, kepada Rasulmu, tapi omongan ini orang ada benernya juga ya Allah. Tolong kasih saya jawaban ya Allah. Tolong kasih saya jawaban, mungkin jawaban dari Engkau ya Allah. Bisa menjadi sabab musabab, nih orang bisa beriman, nih orang bisa masuk Islam. Karena belum ketemu Pak, belum ketemu jawabannya, nih orang beriman ninggalin tempat cukur rambut daripada berantem. Dia doa beberapa langkah dari tempat cukur rambut, ya Allah kasih saya jawaban. Kasih saya jawaban, kasih saya jawaban. Gak beberapa lama dia melihat ada orang yang rambutnya gondrong, acak-acakan. Dia melihat ada orang yang kumisnya panjang, acak-acakan, jenggotnya panjang, kagak keurus. Dalam hati orang beriman, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan jawaban atas persoalan yang aku hadapi. Karena ketemu jawabannya, ini orang balik lagi ke tempat cukur rambut, ngomong lagi, Pak, kalau tadi ente yang berargumen, kalau tadi ente yang ngomong, sekarang giliran saya yang ngomong. Ngomong apaan? Saya katakan kepada Anda bahwa di dunia ini semuanya ada, sempurna. Ada darat, ada laut, ada gunung, ada lautan, semuanya sempurna. Semua di alam dunia ini ada. Tuhan itu ada, Allah itu ada. Yang tidak ada cuma satu, Pak. Yang tidak ada cuma satu. Apaan yang tidak ada? Tukang cukur rambut yang tidak ada. Begitu kata dia. Kata tukang cukur rambut protes, lah kok begitu? Jawab seorang beriman, kalau di dunia ini ada tukang cukur rambut, mana mungkin ada orang yang rambutnya gondrong? Betul kan? Kalau di dunia ini ada tukang cukur rambut, mana mungkin ada orang yang kumisnya acak-acakan, gak keurus, jenggotnya panjang, gak keurus. Jadi saya katakan kepada Anda, di dunia ini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Yang tidak ada cuma satu, tukang cukur rambut. Mau apa lu? Begitu deh. Kata si tukang cukur rambut, protes juga lah, jangan salahin gua. Jangan salahin saya dong, salahin dianya. Kenapa yang rambutnya panjang tidak datang kepada saya? Kalau dia datang kepada saya rapiin, saya beresin. Yang kumisnya acak-acakan, jenggotnya nggak keurus, kalau dia datang kepada saya, berkunjung kepada saya rapiin, mau model apa saya bisa. Jadi jangan salahin saya, salahkan dianya dong. Kenapa dia tidak datang kepada saya? Kenapa dia tidak berkunjung kepada saya? Jawab orang beriman, itu juga yang terjadi, Bung. Itu juga yang terjadi. Yang salah itu bukan Tuhannya. Yang salah bukan Tuhannya. Tapi yang salah adalah hambanya. Kenapa hambanya tidak datang kepada Tuhannya? Kenapa hambanya tidak berkunjung kepada Tuhannya? Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yajlimun, kata Allah. Aku sebenarnya kagak pengen kasih bencana. Aku sebenarnya nggak pengen kasih musibah. Aku sebenarnya nggak pengen kasih kesulitan, kemalangan. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalau ada kemalangan yang menimpa kamu, kalau ada musibah yang menimpa kamu, kesialan mungkin yang menimpa kamu, itu adalah akibat buah tangan kerjaan kamu sendiri. Akibat dosa kamulah yang menghalangi rahmatku sampai kepadamu. Lalu bagaimana caranya datang kepada Allah? Bagaimana caranya berkunjung kepada Allah? Bagaimana caranya silaturahim kepada Allah? Allah jawab lagi dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Datanglah kalian kepadaku dengan sabar dan salat. Sabar dalam tafsir Jalalain dijelaskan dimaknai dengan berpuasa. Maka jelas, maka pantas orang yang berpuasa doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Doanya cepat didengar oleh Allah. Orang yang lagi puasa. As-sholat, kita disuruh datang kepada Allah dengan banyak melaksanakan sholat. Kalau ibarat bulu mah, kita ambil ibarat mah, sholat fardu itu merupakan modal, sementara sholat sunnah itu keuntungan bagi kita. Seumpama saya tanya sama bapak dari pagi, siang, sore, malam dagang, cuman dapat balik modal, untung apa rugi hitungannya? Bu, dagang nih,
Dari pagi, siang, sore, malam pulang, cuman balik modal doang. Untung apa rugi? Hah? Pas gitu. Hitung-hitungannya rugi itu. Lalu rugi apaan? Rugi tenaga, rugi waktu, rugi capek. Lah cuman balik modal doang. Mana untungnya? Ini mana untungnya begini terus. Sholat fardu itu modal hitungannya. Mana keuntungannya? Keuntungannya bagi kita ada dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Betul, sholat zuhur bisa memasukkan kita ke surga. Betul. Tapi ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur bisa ningkatin derajat kita di surga. Maka sholat rawatib itu ibarat burung, Pak. Ibarat burung. Burung punya sayap, kalau kagak digunain, burung apaan tuh namanya? Burung malas apa burung bego itu? Burung punya sayap kagak dipakai, bisa terbang kagak dia? Kagak. Begitu juga sholat fardu kita, akan sulit dia ke atas, akan sulit dia terbang kalau sayapnya tidak digunakan. Apa itu sayapnya sholat fardu? Qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Itu sayapnya sholat fardu. Banyak macam-macamnya sholat. Ada yang namanya sholat duha. Kata Rasul, kalau kita melaksanakan duha 6 rakaat, rizki kita udah dijamin sama Allah. Masa iya sih rizki udah dijamin dengan melaksanakan sholat duha? Apa benar ini? Apa benar bisa begitu? Loh, kadang-kadang kita nggak yakin. Kadang-kadang kita kagak percaya. Atau mungkin kita nggak kurang percaya sama Allah. Masa iya dengan duha bisa rizki kita sudah dijamin? Di zaman Rasul ada yang ngetes. Nih gua alasanin sholat duha nih. Katanya rizki udah dijamin. Dia lari ke hutan, Pak. Lari ke hutan, Bu. Lari ke hutan. Dia galih lobang. Galih lobang. Udah galih lobang, dia nyebur ke lobang sampai seleher. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, saya udah sholat duha 6 rakaat. Kata engkau sholat duha 6 rakaat, rizki udah dijamin. Udah siang begini saya belum makan minum nih ya Allah. Lalu bagaimana ini urusannya? Udah duha 6 rakaat, kata Rasul, orang yang melaksanakan duha 6 rakaat, Allah yang menjamin rizkinya. Di tengah hutan gali lobang, masuk ke lobang, mendem diri sampai seleher. Mana ini katanya? Katanya rizki udah dijamin. Kok sampai jam segini, sampai johor begini belum juga dapat makan saya ini. Nggak begitu lama ada kabilah yang tersesat, kabilah yang tersesat. Di tengah hutan begini dia ngelihat ada orang yang kependem, merasa kasihan itu kabilah. Merasa kasihan. Akhirnya disuruh pengawalnya, pengawal kasih minum tuh, kasih minum, dia kasih minum. Mau dikasih minum, itu orang kagak mau, mulutnya mingkem, mulutnya mingkem, mulutnya mingkem. Mau dikasih makanan kagak mau, dipaksa malah ketawa dia. Ternyata bener rizki udah dijamin sama Allah. Buktinya di tengah hutan begini, tiba-tiba Allah ngirim ente yang tersesat. Aneh mah lagi ngetes Allah doang, lagi ngetes Allah doang. Udah melaksanakan doa, katanya rizki udah dijamin. Bener, di tengah hutan ada kabilah yang tersesat, dapat rizkinya. Tuh. Ada yang namanya sholat hajat. Sholat hajat bisa mempercepat kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, kalau kita laksanakan hajat 4 rakaat, 6, 8 sampai 12 rakaat, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Asalkan yakin aja, yakin. Ini mah kadang-kadang kita protes mulu sama Allah. Ya Allah, saya udah duha, udah tahajud. Mana ini katanya mau berubah nasib, mau berubah nasib. Begitu mulu. Lah kita mah kadang-kadang doa pengennya cepat-cepat dikabulin. Bener gak? Doa pengen cepat-cepat diijabah. Lah giliran Allah mah nyuruh kita ibadah, kita mah entar mulu, entar. Lah giliran kita minta doa pengen cepet dikabulin, lagi dan giliran Allah nyuruh kita ibadah mah entar. Bahkan kadang-kadang kita nyalain Allah mulu, nyalain Allah. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada Pak RT masuk rumah, Pak RT. Begitu Pak RT masuk rumah, mohon maaf, nyampe di halaman depan bau tai ayam. Nyampe di ruang tamu bau tai ayam. Nyampe di dapur bau tai ayam. Nyampe di kamar tidur bau teh ayam. Dia ngomel sama bininya, lu ngapain kerja di rumah? Ini rumah bau teh ayam begini. Emang lu kagak urusin nih rumah?
Lah kata bininya, bang ini rumah udah dipel, udah dibersihin pakai pewangi. Lah apa bini kenapa bau teh ayam begini? Bener bang, udah dipel, udah dibersihin, udah pakai pewangi. Dicari-cari selidik, punya selidik, ternyata itu teh ayam nempel di hidung. Kita kadang-kadang nyalain orang mulu, nyalain orang, nggak introspeksi. Nyalain Allah mulu, kita nyalain Allah mulu. Nyalain Allah mulu. Ada nggak, saya tanya sama bapak nih, saya tanya. Ada nggak majikan yang ngipasin pembantu? Ada kagak? Majikan yang ngipasin pembantu. Lagi tidur. Itu majikan ngipasin pembantunya. Ada apa kagak? Kagak ada. Kalau ada itu luar biasa. Bapak udah punya istri, Pak? Udah. Istri katanya cinta sama bapak kan? Insya Allah. Istri cinta sama bapak, cinta bener sama bapak. Itu ketika bapak tidur, dia jagain bapak apa ikut tidur juga dia? Ikut tidur juga dia. Lah katanya cinta bener. Lah Allah mbak, kita tidur dijagain sama Allah. Dijagain di hidung, dua pada belobang. Kagak pernah tuh yang namanya semut masuk, nyamuk masuk, kagak pernah masuk ke hidung. Ini kuping pada belobang berdua. Kagak pernah yang namanya ulat masuk ke kuping kita. Padahal mah bisa aja dia masuk. Kenapa? Allah yang jagain, Allah yang jagain. Kasarnya ada majikan jagain pembantu begitu. Allah yang jagain kita. Tapi pasya Allah, kadang-kadang kita mah sama panggilan sholat, sama mencret, muliaan mencret. Muliaan panggilan mencret sama panggilan sholat. Jam 2 lagi mencret mah bangun. Bener kagak? Bener gak? Lagi giliran ajan mah kata lagi berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mas musolah itu di pom bensin, kagak berhenti. Ntar aja. Lagi giliran mencret mah belum buru-buru nyari tempat di mana nih gue berhenti, mana berhenti. Lagi giliran ajan mah santai baik, lebih mulia panggilan mencret ketimbang panggilan ajan. Tuh kadang-kadang. Gitu. Betul apa betul? Itu mah ibarat doang ya Pak ya. Ibarat doang. Ada yang namanya sholat tahajud Pak. Wali-wali Allah semuanya diangkat waktu malam. Mustajabud doa bil lail. Mustajabnya doa itu di waktu malam Pak. Jangankan kita berdoa, jangankan kita ngaji, jangankan kita zikir, maling ayam aja diijabahnya malam-malam, maling ayam. Maling ayam diijabahnya malam-malam. Udah coba kalau siang-siang dia maling ayam habis digebukin. Diijabahnya malam. Malam bangun kita, bangun. Jangan nonton Liga Champion mah bangun, tahajud mah kagak bangun. Salah juga itu mah. Bangun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam yang terakhir aku turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia khusus mendengarkan permohonan permintaan dari hamba-hambaku. Kalau kamu ingin diampuni dosa, aku ampunin dosamu. Kalau kamu ingin A, ingin B, ingin C, akan aku perkenankan bagimu. Bahkan kata Allah, akan aku angkat kedudukanmu di hadapan manusia pun nanti di hadapan aku kelak. Itu janji Allah. Tapi kita kadang-kadang udah tahu sholat duha bisa mempercepat rezeki, kita nggak laksanain. Kita udah tahu sholat hajat bisa mempercepat kebutuhan, kita nggak laksanain. Kita udah tahu sholat tahajud bisa menambah kedekatan kita dengan Allah, kita nggak laksanain. Kita tahu sholat istikharah nggak bakal kita menyesal dengan istikharah, kita nggak laksanain. Udah tahu sholat witir bisa menambah kecintaan Allah, Ramadan doang witirnya, selesai Ramadan selesai. Udah tahu sholat witir bisa menambah kecintaan Allah kepada kita, tapi kita tidak laksanakan. Terkadang kita terlalu banyak keinginan, ingin A, ingin B, ingin C, ingin dihormatin orang, ingin punya uang banyak, tapi ibadahnya na'udzubillah malasnya sama malasnya. Bagaimana mau bisa? Tamanni itu namanya menghayal. Utsman bin Affan, milioner di zaman Rasulullah, untanya ratusan ribu. Ya kita kagak usah dah ratusan ribu, kita punya 1000 aja dah sapi, punya 1000 sapi kalau Idul Adha, kaya kagak kita? Kaya nggak Bu? Berapa duit sapi sekarang? 15 juta ya. Kalau 1000 berapa duit tuh? 15
Miliar. Lah kalau sampai ratusan ribu berapa duit? Lah puyeng aja dah, hitungnya puyeng dah. Kalkulator udah kagak cukup, itu nolnya. Digitnya udah kagak cukup. Itu Utsman bin Affan witirnya lah, kalau kita mau witirnya kan kalau bulan puasa kulhu, palak, binas. Betul apa betul? Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lah Utsman bin Affan witirnya dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu yang duitnya banyak. Lah kita duit banyak kagak, apa kagak witir kagak mau. Tamani itu namanya menghayal, itu menghayal. Menghayal. Yang kedua, singkat. Silaturahim yang mesti kita punya yang kedua adalah silaturahim kepada sesama manusia. Silaturahim kepada sesama manusia. Rasul pernah berkata kepada sahabat-sahabat, atadruna minal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut di kalangan umatku? Para sahabat menjawab, ya Rasul, al-muflisu ma la dirham lahu wala mata'u lahu wala dinar lahu. Ya Rasul, mungkin orang yang bangkrut itu orang yang punya banyak utang kali ya Rasul ya. Dia punya banyak utang, kagak punya duit, habis perabotannya, handphonenya, laptopnya, barang-barangnya dijual buat bayar utang, kagak lunas ya Rasul. Kata Rasul, bukan seperti itu sahabat. Al-muflisu alladhi ya'ti yaumal qiyamah bis shalah bil had bis shadaqah. Orang yang bangkrut nanti di kalangan umatku, kata Rasul, Allah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala haji, dengan membawa pahala sedekah, dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala yang banyak. Tapi yang pergi haji dia, yang korupsi juga dia, yang sholat dia, yang ngomongin orang juga dia, yang nyakitin orang juga dia, yang fitnah orang juga dia, yang puasa dia, yang hasud juga dia juga. Maka orang seperti ini nih, kalau dia punya salah sama orang, pernah nyakitin orang, pernah mengambil hak orang lain, keburu meninggal dunia, belum sempat minta maaf sama orang yang dizolim, maka pahala yang dia punya akan dipindahkan kepada orang yang pernah dijolimin. Makin banyak kesalahan sama orang, makin habis pahalanya. Udah habis pahalanya, udah kagak bisa didapat lagi. Akhirnya dosa orang yang dizolim, dosa orang yang pernah disakitin akan dipindahkan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut di kalangan umatku. Tidak ada dosa yang besar jamaah dibandingkan luasnya ampunan Allah. Yakinin itu. Kalau kita merasa dosa kita setetes air, ampunan Allah itu seluas samudra. Kalau kita merasa dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah seluas angkasa. Tidak ada dosa yang besar dibandingkan luasnya ampunan Allah. Seberapa besar pun kita berdosa, kalau belum mati kita bertobat, maka insya Allah diterima tobat kita. Hapus itu dosa kita. Tapi Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan memaafkan. Kalau kita punya salah sama orang, kita pernah nyakitin orang, kita pernah ngambil hak orang lain, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang kita sakiti mengikhlaskan, memaafkan. Itu hitung-hitungannya sampai ke akhirat. Al-Adil, Allah punya sifat yang maha adil. Jaga silaturahim kepada sesama manusia. Yang ketiga, silaturahim yang tidak boleh kita lupakan adalah silaturahim kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya silaturahim kepada diri kita sendiri tuh? Muhasabah diri, introspeksi diri. Tiap malam kita berdoa, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kita ingat-ingat, adakah dosa kepada Allah yang kita lakukan hari ini? Adakah dosa kepada orang lain yang kita lakukan? Adakah dosa? Subhanallah. Dalam kitab Minhajul Abidin, kalau kita pernah melakukan satu kali ninggalin sholat subuh dengan sengaja. Sholat subuh dengan sengaja. Sholat subuh emang berapa rakaat sih Pak? Cuma 2 rakaat. Tapi kalau kita pernah ninggalin sholat subuh dengan sengaja, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita akan dihukum di dalam neraka jahanam sebanyak 1 hakom. Ya Rasul, 1 hakom itu berapa lama? 1 hakom itu 86 tahun di akhirat. 1 hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. 86.000 tahun di dunia kita dihukum neraka jahanam gara-gara ninggalin 1 waktu sholat subuh.
Kita pernah ninggalin sholat zuhur dengan sengaja. Bagaimana dosanya ninggalin sholat zuhur dengan sengaja? Padahal cuma 4 rakaat doang. Sholat zuhur yang kita tinggali dengan sengaja 4 rakaat itu dosanya bagaikan membunuh 2000 orang Islam yang tidak berdosa. Sholat asar kita nggak kerjain dengan sengaja. Di perjalanan, entar, tiba-tiba kena macet. Mau turun nggak bisa. Udah kena macet duluan, bagaimana ini? Akhirnya kagak sholat. Tadi mah pom bensin ada musola, lewat aja masjid, lewat aja ntar aja. Tak tahu kena macet dengan sengaja, nggak ada ujur syar'i. Maka dosanya seperti meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Sholat maghrib 3 rakaat kita lalaikan dengan sengaja. Bagaimana dosanya? Dosa meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja bagaikan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Sholat isya kita tinggalkan dengan sengaja bagaikan kita udah nantangin Allah. Ya Allah, silakan saya terima nih, mati dalam keadaan suhul khotimah. Suhul khotimah. Udah nantangin Allah seolah-olah dengan meninggalkan sholat isya dengan sengaja. Muhasabah, introspeksi. Ya Allah, saya pernah nyakitin hati orang tuanya, pernah menyakiti hati orang tua, saya pernah berkata kasar kepada orang tua, saya pernah bentak orang tua. Mungkin ingat itu. Ingat. Kalau orang tua masih ada, buru-buru minta maaf. Luar biasa. Al-A'raf di Quran ada namanya surat Al-A'raf, tempat yang tertinggi itu artinya. Al-A'raf tempat tertinggi. Ada orang yang mati syahid, kagak buru-buru masuk surga. Padahal mati syahid mah langsung masuk surga, kagak pakai hisab. Kenapa dia nyangkut di situ? Namanya tempat Al-A'raf, tempat tertinggi. Ternyata selidik punya selidik, dia pernah nyakitin hati orang tuanya. Mati syahid, kagak buru-buru masuk surga, nyangkut dulu di Al-A'raf. Itu mati syahid, apalagi mati sakit kayak kita. Gara-gara nyakitin hati orang tuanya. Orang yang pernah menyakiti hati orang tuanya, aku tidak akan matikan dia sebelum sakit hatinya dibaras oleh anak turunannya. Begitu juga kalau kita ngebahagiain hati orang tua kita, kita tidak akan dimatikan sebelum bahagianya kita dibalas oleh anak turunan kita. Maka rugi orang yang ahli sholat, rugi orang yang ahli puasa, rugi orang yang ahli ibadah. Semuanya akan tertolak di hadapan Allah andai kata dia akhlaknya buruk kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Silaturahim kepada Allah, silaturahim kepada sesama manusia, dan silaturahim kepada diri kita sendiri. Andai kata kita bisa rangkum ini ketiga-tiganya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bahagia dunia, bahagia akhirat tentu sudah ada dalam genggaman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuh, insya Allah kita bisa melaksanakan itu. Insya Allah. Baik Pak, ada pertanyaan 1 atau 2, kita persilahkan untuk dijawab bersama-sama. Baiklah, hadirin hadirat sidang Majelis Taklim SKI Indosat, cukup luar biasa mengenai tentang bahagia dunia akhirat dengan silaturahmi. Sebelum sesi tanya jawab, saya hanya memberikan suatu ulasan kesimpulan yang tadi beliau paparkan. Indah sekali, subhanallah. Ada 3 poin kepada silaturahmi kepada Allah sesama manusia. Poin kedua, poin ketiga kepada diri sendiri. Bagaimana kita menciptakan diri kita silaturahmi kepada Allah. Terutama kita harus beriman dulu kepada Allah sesuai dengan keyakinan kita. Karena Allah menciptakan begitu sempurnanya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurus ciptaannya. Selanjutnya juga kita dilatih kesabaran dengan sholat juga untuk memohon pertolongan dari Allah Ta'ala dengan berdoa. Dan yang terakhir dari poin yang kita silaturahmi kepada Allah juga, kita meningkatkan sholat sunnah. Di antaranya sholat duha, sholat tahajud, dan sholat setelah zuhur. Itu sebelumnya ada sholat sunat, dan juga setelah sholat zuhur juga ada sholat sunnah juga untuk meningkatkan derajat kita. Selanjutnya juga beliau tadi menyampaikan, janganlah kita menjadi tamani, menjadi orang-orang yang menghayal, tapi kita lakukan dan kita kerjakan sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Dan di samping itu juga saya menangkap beberapa poin yang sangat penting sekali mengenai silaturahmi dengan sesama manusia. Siapa orang yang bangkrut nanti di alam akhirat, yaitu orang yang berbuat zalim, yang menganiaya orang, yang belum dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, jika kita ada kesalahan, sebaiknya secepatnya kita langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena kenapa? Begitu indahnya Rasulullah memberikan contoh-contoh amalan kita akan berpindah kepada orang yang kita aniaya atau orang-orang yang teraniaya. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, silaturahmi kepada diri kita sendiri. Jika ini sudah komplit, kita sudah melatih diri kita, maka masuklah yang telah disampaikan oleh beliau ini. Sungguh indah sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu doa Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menjadikan suatu kalau di dalam penciptaan Allah SWT begitu indah, sempurna sekali, tidak ada cacat sedikit pun penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin dari jamaah Majelis Taklim SKI Indosat dan Mogot, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kita, bisa share kepada beliau, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Yahya Al-Zikri, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Ya, jazakumullah, dari Bapak Akbar Ramadan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana kita bersilaturahmi pada, misalkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau langsung aja, Pak? Langsung aja boleh, Pak. Lebih cepat ya. Bagaimana caranya silaturahim sama orang tua yang sudah meninggal dunia? Pada hakikatnya, orang yang meninggal dunia itu terputus semua amalnya, kecuali 3 hal. In qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, al ilmun yuntafa'u bih, aw waladin sholihan yad'ulah. Jadi kalau kita ngaku anak soleh, gampang bener ngaku anak soleh. Kita doain orang tua kita kirimin Fatihah, surat 5 waktu, udah termasuk golongan anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Silaturahim kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, selain takziah kubur ke makamnya, juga dengan membacakan doa kepada beliau. Gampang juga jadi anak durhaka, gampang juga. Bagaimana caranya? Udah lupain orang tua aja, lupain, kagak usah didoain. Lebaran kagak usah datang ke makamnya, kagak usah. Udah termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Rasul pernah lewat kuburan. Rasul diperlihatkan oleh Allah bisa melihat di alam kubur itu ahli kuburnya dalam keadaan sedih. Kuburannya gelap gulita, lagi melamun. Rasul nanya sama Jibril, "Jibril, itu makam siapa, Jibril?" Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, itu adalah makam dari umatmu yang anaknya nggak pernah ngirimin doa, anaknya nggak pernah peduli, anaknya nggak pernah mendoain. Dia lagi sedih di alam kuburan tuh, nunggu kiriman doa, nunggu kiriman doa, nunggu kiriman doa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain." Dalam tafsir Yasin dijelaskan celaka banget, naudzubillah bin dzalik, sampai pada diri kita mah. Dia kena siksa kubur, Pak. Siksa kubur. Makanya Sayyidina Umar tuh kalau masalah diceritain neraka, diceritain azab neraka, dia kagak pernah nangis. Tapi kalau diceritain masalah siksa kubur, dia nangis. Lah emang kenapa? Lah kalau di kuburannya selamat, insya Allah kesononya selamat. Kalau di kuburannya kagak selamat, kesononya belangsak, kata Sayyidina Umar. Dia dapat salah satu cerita nih dalam tafsir Yasin. Ada orang yang tiap hari dapat hukumannya dipukul sekali, klepak. Besok nambah 2 kali, klepak. Hari ketiga 3 kali, klepak. Diprotes, malaikat, kenapa hukuman saya nambah terus? Saya kan di alam kubur kagak ngapa-ngapain ini, kagak bikin dosa.
Kata malaikat, lo emang kagak ngapain di dalam kubur. Tapi anakmu di dunia, dia kagak sholat, dia kagak puasa, dia kagak ngaji dan lain sebagainya, maksiat mulu. Kamu yang di alam kubur kebagian dosanya. Begitu juga orang tua kita yang meninggal dunia. Kalau kita lagi puasa, lagi sholat, lagi berbuat baik, satu-satunya dia mendapatkan nikmat, satu hari dapat nikmat gede, besok lebih gede lagi. Dia nanya, malaikat ini kenapa nikmat saya kok di alam kubur nambah terus? Padahal saya gak ngapa-ngapain. Kamu emang gak ngapa-ngapain di dunia, udah terputus. Tapi kamu gak ngapa-ngapain di alam kubur. Di dunia anakmu lagi puasa, anakmu lagi sholat, anakmu lagi ngaji. Kamu yang gak ngapa-ngapain di alam kubur kebagian pahalanya. Maka kata Rasul mengatakan, warajulun a'malu wa waladahu bi ta'atillah wa yu'allimahum amrodini. Seorang bapak, seorang ibu yang kagak menyuruh berbuat baik kepada anaknya. Anaknya kagak sholat didiemin, anaknya nggak ngaji didiemin, anaknya nggak puasa dibiarin, dia mah enak-enakan ibadah sendiri. Orang tua yang seperti itu, dia duluan nanti yang dilemparin ke dalam neraka jahanam. Ketika kaki kanannya mau melangkah ke surga, kaki kanan mau melangkah ke surga. Kata anaknya, stop. Ada apa? Lu siapa lo? Kata malaikat. Saya anak si bapak itu, si ibu itu. Ada apa urusannya? Saya kagak ridho bapak orang tua saya masuk surga. Lah emang kenapa? Di dunia dulu saya kagak diopenin, kagak diajarin. Dia mah enak-enakan pergi haji, dia mah sholat puasa. Lah giliran saya mah puasa kagak diomelin, kagak dibilangin. Saya kagak ridho orang tua saya masuk surga. Lah terus mau apa? Saya mau orang tua saya juga masuk neraka karena dia nggak amanah, udah dikasih Allah, dikasih anak kepada saya. Terus maunya apa? Saya mau orang tua saya masuk neraka bareng-bareng saya. Kata malaikat, stop, jangan masukin ke surga dulu. Lemparin dulu dia ke neraka. Dia kagak amanah menjaga anak. Ibarat bahasanya mah, kita mau pulang kampung, punya mobil, punya motor, nitipin sama tetangga. Nih, kuncinya, lu pakai dah. Gue mau pulang kampung nih. Begitu kita balik lagi ke Jakarta, mobil kita udah pada penyok, setirnya udah kagak ada, bannya udah pada hilang. Kira-kira marah apa kagak kita? Marah apa kagak? Marah. Begitu juga Allah. Allah ngasih kita anak dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Begitu balik kepada Allah, berantakan semuanya. Yang ditanya dulu orang tuanya dulu, yang tuanya dulu. Lu kagak amanah lu jaga anak, kagak amanah jaga anak. Beda ceritanya kalau kita udah didik dia dengan agama yang cukup. Kalau dia tidak laksanain, itu udah beda urusannya. Tapi kalau kita nggak peduli sama anak kita, jangan harap kita masuk surga. Boleh jadi anak kita tuh bisa menjadi investasi yang merugikan buat kita. Boro-boro dia doain kita di alam kubur, udah mau masuk surga aja kita dijegat. Maka kata Rasul, sampaikan salamku kepada dia, sampaikan salamku kepada dia, sampaikan salamku. Begitu balik itu di kubur tuh, ahli kubur udah ceria lagi, udah terang benderang lagi itu alam kubur, karena dapat kiriman doa dari Rasulullah. Begitu juga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua kita tuh di alam kubur yang udah meninggal dunia, gak butuh apa-apa dari kita, gak butuh apa-apa, cuman kiriman doa doang, kiriman doa, kiriman Fatihah. Itu yang bisa membuat bahagia orang tua kita di alam kubur tuh. Cuman kiriman doa, kita ampunin, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu kan Rasul udah nyontohin itu, bahwa orang yang hidup itu masih bisa bermanfaat bagi orang yang udah mati. Betul gak? Orang yang masih hidup bisa bermanfaat bagi orang yang udah mati. Rasul nyontohin, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa dia. Yang ngomong udah mati apa masih hidup? Masih hidup. Yang masih hidup doain kepada yang udah mati. Itu contohnya. Cara menjalin silaturahim sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dengan mendoakan. Yang kedua ada lagi yang bilang dengan melaksanakan wasiatnya. Dan ketiga ada lagi dengan yang bilang menerusin silaturahimnya. Kalau dia pernah silaturahim sama saudara, kita lanjutin silaturahimnya sama saudara kita. Itu juga salah satu menyambung silaturahim kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu doang. Mudah, gampang susah. Kadang-kadang kita lupa mulu doain orang tua kita. Yang ada kita mau doanya duit mulu. Duit mulu yang pikirannya kita kadang-kadang. Nauzubillah min
jalik. Jangan sampai kita lupa sendiri sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia tuh. Itu kira-kira Pak. Cukup mendoakan orang tua kita, berziarah ke makam orang tua. Silakan. Itu salah satu wujud silaturahim kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau yang masih hidup mah, wah girang banget orang tua mah, girang banget orang tua kalau didatengin, girang banget. Yang satu mau bulan puasa nih datang, ngasih 1 juta. Yang satu ngasih 1 juta, punya anak 6, alhamdulillah mau puasa punya megang 6 juta begitu kan. Padahal mah orang tua kadang-kadang lo datang doang juga gue udah girang, begitu kan ya. Lo datang doang juga gue udah girang, udah senang, cucu pada sehat, anak pada sehat, alhamdulillah, mak alhamdulillah, begitu orang tua. Lah kadang-kadang orang tua menanya, lu cukup kagak, ada duit kagak? Kadang-kadang kita minjem sama dia, lupa kita. Kita ngasih dia 1 juta, kita minjem 1.500.000, lupa kagak diganti kadang-kadang. Orang tua saking sayang-sayangnya, begitu orang tua. Cuman butuh perhatian doang. Kadang-kadang orang sok bener, mak nggak pulang kampung ya, ngirimin duit aja. Emang hati bisa disentuh sama duit? Belum tentu juga. Ya anak gua mah cuma ngirimin duit doang, kemari kagak pernah datang. Nyesel juga hatinya, ada perasaan kereket juga. Kan gua mah kan kagak perlu duit amat-amat. Lah kalau duit emang perlu, cuman kagak begitu perlu. Yang penting mah lu datang ngunjungin gua. Tuh kayak iklan di TV tuh, yang orang tuanya nelpon gitu ya. Orang tuanya nelpon, dia sibuk nggak diangkat. Pas dia lewat kuburan Bintaro, ada anak kecil bikin ucapan ulang tahun, emaknya udah meninggal dunia. Baru dia ingat, ya kalau nanti udah meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai gue begitu. Dikejar dari Jakarta ke Sukabumi atau kemana tuh. Jangan sampai begitu kita, jangan sampai nyesel. Kalau lagi masih ada kita sia-siain, kagak kita datengin. Tadi pada saat udah meninggal dunia, Masya Allah, kehilangan yang luar biasa baru berasa tuh. Baru berasa. Ridullah firidul waridin, wasubtullah sutil walidain. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Imam Bukhari dulu buta matanya. Imam Bukhari. Tapi orang tuanya nangis tiap malam, ya Allah, kasih dia penglihatan. Ngimpi ketemu Nabi Ibrahim. Besok juga anakmu bisa melihat, kata Nabi Ibrahim. Pas besok paginya tuh Imam Bukhari udah bisa melihat, padahal dari kecil buta. Doa orang tua kepada anaknya mustajab, tapi doa anak kepada orang tuanya makbul, nggak tertolak. Doa anak kepada orang tuanya makbul, nggak tertolak. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, silakan. Session tanya jawabannya yang kedua, ya sungguh luar biasa nih, kayaknya sudah makin kecintaan kepada agama luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya silaturahmi kepada saudara kandung ya terutama. Kalau ke orang tua kan memang anak ke orang tua memang ada hadisnya bahwa akan mengalir walaupun sudah meninggal. Tapi ketika sama saudara yang ada di Al-Quran bahwa setiap orang itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri, tidak akan memikul dosa-dosa orang lain gitu, sesuai dengan amal dia. Bagaimana ketika dengan saudara gitu? Maksudnya dalam hal ini, misal kayak kakak saya udah meninggal gitu, ketika habis sholat kita mendoakan gitu, apakah itu akan nyampe seperti anak kepada orang tua? Karena kalau kepada orang tua kan memang akan makbul, akan terus menerus. Tapi kalau dengan saudara ataupun mungkin seperti doa aja ke misalnya guru-guru kita ataupun ke yang lain gitu, tidak ada seperti ke orang tua ke anak tadi, nggak ada seperti hadisnya gitu Ustaz. Itu gimana? Karena dengan di Al-Quran sendiri ada yang bahwa setiap orang itu akan memikul dosa-dosanya sendiri gitu. Gitu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, memang betul dalam Quran dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita punya sangkutan seumpama utang aja, kita punya utang sama orang, itu kita akan dapat tagihannya dalam kubur, dapat hitungannya. Apalagi masalah dosa yang belum termaafkan.
kan menanggung dosanya masing-masing. Ini Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa kalau kamu belum sempat minta maaf sama orang dizolim, nanti di akhirat ada hitungannya. Al-Adil. Kenapa Allah itu punya sifat Al-Adil? Yang mengadili, nanti diadili kita di akhirat, diadili. Lalu bagaimana pertanyaannya, kalau kita doa sama orang tua kan pasti makbul. Lagi bagaimana kalau kita doain saudara kita, doain guru kita? Itu tergantung bagaimana keyakinan kita. Kalau kita yakin doa kita dikabulin, ya pasti dikabulin. Kalau kita nggak yakin, ya Allah saya doa kabulin ya kabulin dah, kalau kagak ya kagak, ya kagak itu mah. Nah coba ibu punya saudara misalnya di mana yang paling jauh bu? Paling jauh di mana? Di Semarang. Ibu ngirim SMS dari Jakarta ke Semarang, nyampe apa kagak? Ngirimin SMS, bapak punya saudara di Amerika, ngirim SMS nyampe apa kagak ke Amerika? SMS aja nyampe, apalagi kirimin doa, kirimin Fatihah. Masa Fatihah kalah sama SMS kan kagak mungkin. Bener gak? Betul gak? Itu logikanya. Itu logikanya. Tergantung bagaimana keyakinan kita. Kecuali kita gak punya pulsa, itu beda lagi itu. Berarti kita gak punya iman itu begitu ya. Gak punya pulsa, gak punya iman berarti. SMS aja nyambung, apalagi kirimin Fatihah. Karena ada orang yang belagu banget. Kata siapa? Ya lu mati aja duluan, kalau gak percaya ntar gue kirimin Fatihah dah, begitu. Coba lu mati duluan, gue kirimin Fatihah, nyampe kagak begitu. Kan orang begitu kadang-kadang nyeleneh, kita celenehin lagi. Ustaz, ada apa? Ustaz tadi habis sholat kok ngusap muka. Lah itu mah bid'ah Ustaz, kagak ada tuh Rasul ngusap muka begitu. Lah gue jawab aja, lah muka gua, tangan gua, kalau muka lu baru boleh, kagak boleh. Macam-macam aja orang sekarang kadang-kadang yang ditanyain yang kagak-kagak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, doa mah bagaimana keyakinan kita. Kalau kita doa yakin diterima oleh Allah, pasti itu dikabulin. Cumannya Pak, doa itu ada yang dikabulinnya langsung, ada yang dikabulinnya besok, ada yang dikabulinnya seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau bahkan ada yang dikabulin nanti di akhirat. Itu mah bagaimana Allah dah. Tapi semua doa itu dikabulin, cuman dikabulinnya kapan kita kagak tahu, itu doang. Dikabulinnya kapan kita kagak tahu, itu doang masalahnya. Semua doa mah dikabulin, cuman kapannya kita kagak tahu. Kita kagak tahu kapannya. Kalau kita yakin doa kita dikabulin, ya yakin doa itu dikabulin. Tapi kalau kita nggak yakin, ana inda dzanni abdi bi, aku bagaimana perasaan hambaku kepadaku, begitu kuncinya doa mah. Yang penting dalam berdoa itu kayak anak kecil, kayak bocah bayi, bu pak, kayak bocah bayi. Bayi ini emaknya lagi goreng kerupuk misalnya, udah bayi pengen makan, dia nangis. Emaknya cuek aja, tanggung lagi goreng. Dia nangis lagi bayi. Dicuek aja emaknya, kata bayi, ini emak gua dibilang gua kagak serius kali ya. Dia nangis yang kencang. Emaknya, ada apa neng, ada apa tuh? Oh ternyata gua mesti teriak-teriak biar emak gua bilang gua serius. Allah itu senang diseriusin. Makanya doa mah ngotot kayak sholat duha. Kayak sholat duha itu doa ngotot, Allah resep. Ya Allah, kalau ada rezeki saya di bumi, keluarin ya Allah, keluarin. Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau rezeki saya jauh, deketin. Kalau rezeki saya haram, halalin. Kalau rezeki saya dikit, banyakin. Ya Allah, tuh doa ngotot. Allah resep itu kayak bocah bayi yang teriak sama maknya. Mak, beneran ini mau makan, mau empot. Betul. Kalau kita doanya cuman, nggak serius kali ini, begitu kata mak kita. Tapi kalau kita doanya sambil merengek, merangis, meratap, ya Allah, nggak mustahil. Cepet dikabulin sama Allah. Ada orang yang doanya langsung Pak, kayak duduk di pinggir laut, mau minta apa sama Allah kayak tinggal nyendok. Ada yang begitu. Ada yang butuh wasilah. Ada yang butuh wasilah kita ziarah ke makam wali. Ada yang butuh wasilah kita ibadah kita. Ya Allah, saya udah hatamin Quran nih 1 minggu. Dengan keberkahan Quran, kabulkan doaku. Ada yang begitu, pakai wasilah. Ya Allah, saya udah melaksanakan tahajud, melaksanakan witir, melaksanakan sedekah, melaksanakan perintahmu. Ya Allah, dengan melaksanakan itu, kabulkan doaku. Ada yang begitu. Kayak kita mau ketemu SBY, kita kagak kenal kagak apa sama SBY. Mau ketemu SBY, ketemu apa kagak? Ketemu apa enggak?
Baru nyampe depan istana udah diberhentiin sama pas pampres, lu mau ngapain lu? Begitu. Tapi kalau kita pakai wasilah, Pak, saya kenal sama Ibas, saya udah janjian sama Ibas nih mau ketemu di istana. Masuk nggak kira-kira kita? Masuk. Ada yang perlu langsung, ada yang pakai wasilah. Udah tahu dah kita kualitasnya yang mana, udah tahu. Udah tahu kita. Masing-masing diri kita udah tahu apa kita langsung kepada Allah, apa kita perlu beribadah dulu, ya Allah begini. Itu wasilah namanya, tawasul. Boleh, itu boleh. Silakan. Subhanallah, jazakumullah. Untuk session pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Mungkin karena sudah jam 13.30, sebelum kita tutup, mari kita mengintrospeksi diri. Untuk diri kita sendiri, mari kita ajak anak dan istri kita, suami kita, orang tua kita, supaya terhindar dari api neraka. Kita ajak keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama sholat fardu, sholat sunnah, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan jangan lupa juga meningkatkan silaturahmi kita yang tadi dipaparkan oleh Yang Mulia Bapak Ustadz Muhammad Yahya Al-Zikri, Sarjana Pendidikan Islam. Dan jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang tidak masuk surga karena memutuskan silaturahmi dan mempunyai akhlak yang buruk sesama tetangga. Dan juga jangan lupa kita, jika ada saudara-saudara kita yang telah meninggal, kita tanyakan masih apakah ada sangkut paut utang piutang. Dan juga kan apabila masih ada sangkut pautnya, jika ada yang tidak dimaafkan, mari kita menjembatani sebagai ahli waris. Kita datangi dengan silaturahmi. Mudah-mudahan orang-orang yang bersangkutan akan memberikan suatu islah, akan memberikan suatu jawaban yang sangat baik sekali buat kita. Hadirin hadirat sidang jamaah SKI Indosat yang kami muliakan, sebelum ditutup, saya sebagai moderator atau MC, jika ada kekurangan dalam penyampaiannya, mohon maaf, dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Ini yang kedua kali saya mendapatkan tugas khusus dari pengurus SKI Indosat dan Bogor. Dan yang kedua, mohon khusus, doa khusus nih Pak Ustadz untuk jamaah kita nih, untuk orang tua kita nih khususnya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik, baik itu di dalam alam kuburnya, mungkin juga nanti dalam akhiratnya. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita. Dan selanjutnya, marilah kita tutup. Saya serahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Yahya Al-Zikri untuk memimpin doa. Kami persilakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang hadir banyak, yang datang banyak. Masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya keinginan yang enggak saya tahu. Mari kita baca Fatihah sama-sama. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya baca 11 kali. Masing-masing sebutkan hajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebutkan hajatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal afiyah wa abwabal ni'mah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa sarar dunya wa sarar akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anzili rahmatan wal maghfiratan ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ususun ila arwahi jamaah ahli kubur SKI Indosat irfa' lahumud darajat wa dhaif lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat wal jannata ma'al abrar ummahat ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Bapak Ustadz dan juga para hadirin atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.